Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalsia Putri Wahyuna, biasa dipanggil Dalsi. Saya seorang mahasiswa di salah satu Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh, Prodi Ilmu Politik Fakultas FISIP Angkatan 2020 dengan NIM 200801041. Di kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kebijakan Publik oleh dosen pengampu Bapak Reynaldi Safriansah, saya akan memaparkan sedikit atau ingin menjelaskan mengenai materi implementasi kebijakan publik. Baiklah, langsung saja. Selamat menyaksikan. Implementasi kebijakan publik. Pengertian kebijakan publik adalah apapun yang diputuskan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Itu menurut Day 1998. Lalu kata apapun ini yang dimaksud bisa berupa peraturan-peraturan dalam berbagai hierarkinya, termasuk terjemahannya ke dalam berbagai petunjuk operasional, rencana program dan kegiatan, aktor atau pelaku, dan kelompok sasarannya. Implementasi berarti penerapan. Jadi implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan di mana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada. Yang pertama, unsur pelaksanaannya. Yang kedua, adanya program yang dilaksanakan. Yang ketiga, target, grup atau kelompok sasaran. Lalu sebenarnya kebijakan publik ini siapa sih yang berperan penuh? Jadi pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik ini adalah para birokrat. Jadi peran birokrasi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik juga sejalan dengan hakikat birokrasi sebagai institusi pelayanan publik. Dengan kata lain, fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik. Lalu ke bagian konsep implementasi kebijakan. Secara etimologis, kata implementasi merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris implementation yang berasal dari kata kerja to implement. Menurut Webster's Dictionary dalam Han 2008, kata to implement berasal dari bahasa Latin implementatum dari hasil kata implore dan plere. Kata implore dimaksudkan to fill in yang artinya mengisi penuh, melangkah, sedangkan plere maksudnya to fill yang mengisi, sehingga kata to implement mengimplementasikan. Terminologi implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana alat untuk mencapai tujuan kebijakan. Adapun ciri-ciri umum dalam implementasi, yang pertama fase-fase yang menunjukkan aksi-aksi. Yang kedua, kegiatan-kegiatan operasional dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber-sumber finansial dan sumber daya manusia yang dikelola dan dimobilisasi atau dibagi atau didistribusikan dan berkaitan dengan sistem kerja, struktur organisasi, internal polis, dan prosedur-prosedur yang perlu dikembangkan. Program dalam konteks implementasi kebijakan publik tersendiri dibagi beberapa tahap.
Yang pertama, merancang bangunan, desain, program beserta rincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas, serta biaya dan waktu. Yang kedua, melaksanakan atau application program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat. Yang ketiga, membangun sistem penjadwalan, mentoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan itu. Implementasi kebijakan pada hakikatnya merupakan kerja bareng antara birokrasi, pasar, komunitas, Iron Triangle, termasuk nilai budaya dan gaya hidup masyarakat, terutama masyarakat bawah atau akar rumput, seringkali memiliki dampak yang kritis pada kebijakan yang dilaksanakan. Sama halnya dengan implementasi kebijakan berpengaruh terhadap birokrasi yang kemudian juga akan mempengaruhi pasar dan kehidupan sosial masyarakat lokal. Untuk dapat melaksanakan kebijakan secara berhasil, birokrasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut harus benar-benar mempertahankan tuntunan-tuntunan masyarakat yang terkena efek dari kebijakan itu. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang ada harus siap untuk dapat diubah pada tahap implementasi, karena suatu kebijakan tertentu dapat saja ditolak dengan keras oleh masyarakat sehingga harus dihapus. Dalam tataran praktis, implementasi suatu proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan, yakni perencanaan implementasi, kegiatan operasional implementasi, dan yang terakhir evaluasi implementasi. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting. Yang pertama, menyiapkan sumber daya, unit, dan metode. Yang kedua, penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan. Yang ketiga, penyediaan layanan, anggaran, dan lainnya. Model strategi implementasi kebijakan publik. Ada beberapa model implementasi kebijakan yang bisa terjadi sama atau berbeda antara satu dengan yang lainnya karena dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Tetapi setiap model pada hakikatnya berusaha menggambarkan proses implementasi kebijakan untuk bisa dilaksanakan secara efektif. Metode dan pendekatan penelitian implementasi kebijakan publik. Pertama itu implementasi kebijakan publik, ada perencanaan, lalu evaluasi pelaksanaan. Ada secara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif menilai, mengukur, membandingkan, membuktikan. Dan kualitatif yaitu mengeksplorasi, konten analisis, deskriptif, interaktif, grounded, di interview, observasi, dan sebagainya. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Thanks for watching and see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.